Pemirsa, selamat berjumpa dalam Kupas Ketujuh, saya Eva Julianti. Pemirsa, perkara Komjen Budi Gunawan memasuki babak baru. Menyusul putusan Hakim Sarpin dalam sidang pra-peradilan yang menyatakan bahwa penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, maka KPK pun menyerahkan penanganan kasus BG kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung sendiri bakal melimpahkan lagi ke Polri. Akankah kasus ini tuntas sesuai koridor hukumnya atau malah bakal dihentikan? Dan bagaimana kondisi upaya pemberantasan korupsi pasca putusan pra-peradilan BG sejauh ini? Pemirsa, inilah Kupas Ketujuh, bola salju perkara BG. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan kasus Komjen Pol Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan kasus ini sebagai buntut putusan sidang pra-peradilan yang dipimpin Hakim Sarpin Rizaldi beberapa waktu lalu. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Sarpin menyatakan penetapan status tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah. Konsekuensinya, penyidikan terhadap Budi Gunawan harus dihentikan. Lembaga anti rasuah itu telah melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak. Maka kemudian KPK pun melimpahkan kasus BG ini ke Kejaksaan Agung. Menimbang kasus Komjen BG ini sebelumnya pernah ditangani institusi kepolisian, maka Jaksa Agung pun mengatakan penanganan kasus BG ini akan dilakukan oleh Mabes Polri. KPK akan menyerahkan berkas-berkas hasil penyelidikan dan penyidikannya kepada Kejaksaan Agung. Dengan disertai catatan oleh KPK bahwa nampaknya kepolisian pun sudah pernah menangani kasus yang sama. Dan nanti tentunya akan kami kaji, Kejaksaan akan pelajari sejauh mana berkas perkara itu dan bagaimana tindak lanjut penanganannya. Dalam penyelidikan yang pernah dilakukan Mabes Polri beberapa tahun silam, Budi Gunawan tidak terlibat kepemilikan rekening gendut. Adapun KPK menetapkan BG sebagai tersangka saat yang bersangkutan menjabat Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia di Mabes Polri periode 2003-2006 dan saat menduduki jabatan lainnya di kepolisian. Oleh KPK, BG diduga telah menerima hadiah atau janji yang melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelimpahan kembali kasus BG kepada Polri mengundang tanya banyak pihak. Kemanakah kasus ini akan bermuara? Akankah kasus ini berjalan dalam koridor hukum atau justru dihentikan? Ya, Kupas Ketujuh akan membahasnya bersama narasumber malam ini, Jampitsus Kejaksaan Agung Wido Pramono, Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Polri Roni F. Sompi, mantan penasihat KPK Abdullah Heha Mahua, mantan Hakim MK Marwarar Siahaan, dan Kepala Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Zainal Arifin Mokhtar. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di studio Kupas Ketujuh. Pak Wid, saya langsung ke Anda. Pekan lalu PLT Ketua KPK sudah mengatakan akan melimpahkan kasus BG ke Kejaksaan Agung. Sudah seminggu, sejauh ini bagaimana proses pelimpahannya, Pak? Mbak Eva, yang saya hormati, bersama televisi Metro TV, mengenai penyerahan perkara yang sedianya oleh KPK pada tanggal 2 Maret 2015, ya. Pada saat itu ternyata tidak lengkap. Artinya tidak memenuhi, ya, suatu berkas perkara itu kan mesti harus lengkap. Ya. Ada berita acara pemeriksaan, ada surat perintah penyidikan, ada penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya. Nah ini tidak diserahkan sepenuhnya begitu? Ya, begitulah. Oleh karena belum diserahkan secara lengkap, ya terus terang saya tidak terima. Di dalam surat pengantar dari Bapak Taufikur Rahman Roki, ya, itu kan dikatakan penyerahan berkas perkara, lampiran satu bundel. Nah ini tidak ada. Oke. Oleh karena itu pada saat itu tidak saya terima. Jadi ada kendala begitu ya? Ya, nah, saya minta apa yang dilakukan Kejaksaan untuk memfollow up ini? Nah, saya minta kepada jajaran KPK untuk melengkapi itu berkas perkara. Nah, tadi sore jam 4 itu
itu diserahkannya lah Oke. hasil penyidikan perkara PG kepada Jampisus. Putusan dari KPK itu Deputi Penindakan Pak Warisadono. Dan itu sudah lengkap? Nah, itu pun juga setelah saya teliti sedemikian rupa, ada hal-hal yang kurang sehingga saya terima, tetapi kekurangannya itu akan saya minta besok pagi. Oke, rencananya berkas-berkas ini akan diproses seperti apa sih oleh Kejaksaan Agung? Yang jelas setelah saya selaku Jampisus, saya perintahkan Direktur Penyidikan saya Oke. untuk meneliti sejauh mana kelengkapan syarat formil dan material itu cukup apa tidak. Artinya apa ini? Kalau tidak lengkap, akan seperti apa? Ya, artinya sepanjang berkas itu diserahkan kepada kami secara lengkap, katakan begitu, jajaran Jampisus penyidik itu akan melakukan satu pemeriksaan, penelitian lebih lanjut. Itu wajar, itu biasa. Oke, nanti akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Ya. Oke, saya minta pandangan Pak Marun. Pelimpahan berkas ini apakah memang butuh berapa waktu sih Pak Marun untuk melimpahkan berkas ini, dan prosedurnya seperti apa sih sebetulnya? Ya, Kalau melihat yang tadi penjelasannya Pak Widyo ini? ya saya kira serah menyerah perkara itu di dalam proses dari penyidikan ke penuntutan itu saya kira juga merupakan suatu hal yang biasa, tidak lengkap, mondar-mandir dan lain sebagainya. Tidak ada suatu konteks waktu yang bisa kita sebutkan di dalam hal ini. Tetapi bagi saya sebenarnya yang menjadi problem adalah bahwa penyerahan perkara dari KPK sebagai suatu akhir atau penyelesaian terhadap perkara ini kepada kejaksaan itu menimbulkan problem tersendiri sebenarnya di dalam penegakan hukum ini, karena menurut saya di satu sisi ya itu juga menyebabkan seluruh staf di KPK itu mengalami ya penurunan secara moral semangat mereka dan juga di masyarakat saya kira. Yang kedua, apa yang disebutkan oleh Pak Widyo tadi ya jelas ini terjadi di dalam banyak hal. Kalau mulai lagi di dalam penyidikan yang baru, karena kita mengetahui sebenarnya KPK itu merupakan organ yang diberikan kewenangan yang sedikit extraordinary itu melakukan supervisi dan bahkan dia tugasnya mengambil alih, tapi sekarang diserahkan begini, saya jadi agaknya kurang paham ini. Jadi tidak percaya ini dengan kejaksaan? Bukan tidak paham, tidak percaya, tetapi sebaiknya menurut saya kalau memang garisnya tadinya dari KPK tetapi ada problem, ya pending aja dulu. Kenapa sih kita melihat apa perkembangan selanjutnya? Dan yang kedua, saya pikir begini, Presiden sebagai pimpinan penyelenggara negara yang secara struktural sebenarnya baik kepolisian, kejaksaan itu merupakan bagian daripada eksekutif, seharusnya memberikan suatu garis di dalam hal ini. Dan bagaimana sebenarnya menurut saya sebagai seorang pimpinan kepala eksekutif, beliau berhak memberikan garis. Apakah ini harus diterima oleh kejaksaan atau tidak? Tapi tidak kepada KPK tentu sebagai lembaga independen, tentu saja Presiden tidak memiliki suatu akses untuk bisa mempengaruhi kebijakannya. Oke, tapi apapun itu, pelimpahan sudah dilakukan, Pak Abdullah. Saya minta komentar Anda. Iya, sejak awal ketika putusan pra-peradilan dilakukan, diambil oleh hakim pra-peradilan dan itu menimbulkan kontroversi, maka waktu itu saya menyarankan beberapa langkah yang diambil oleh KPK. Yang pertama, lakukan upaya hukum. Betul. Apakah kasasi, apakah PK, meskipun dalam KUHP itu tidak diatur, tapi menurut saya karena ini soal korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka hal-hal luar biasa bisa dilakukan. Satu. Yang kedua adalah meminta fatwa dari Mahkamah Agung. Sebab seperti kita ketahui bahwa yang membuat undang-undang itu adalah DPR dan Presiden, tapi yang mempunyai kewenangan untuk menafsirkan undang-undang adalah MA waktu itu. Dan saya dengar beberapa hari lalu mereka sudah ketemu MA. Artinya maksud saya menyarankan KPK minta fatwa MA adalah bahwa ketika ada putusan pra-peradilan yang bersifat mengikat, sementara undang-undang KPK melarang menerbitkan SP3, bagaimana fatwa MA? Apakah bisa menyerahkan atau tidak seperti yang disebutkan oleh Pak Moro tadi? Disitulah sebenarnya persoalannya. Tapi kemudian dengan pelimpahan kasus kejaksaan ini, apakah kemudian bisa menjadi salah satu solusi juga? Bisa saja kalau misalnya saya juga menyarankan waktu pertemuan kemarin dengan mantan-mantan pimpinan, ada MOU antara KPK dengan Kejaksaan Agung dengan Mabes Polri. Nah itu bisa digunakan MOU itu misalnya karena
Di dalam Undang-Undang 30/2002 tentang KPK, KPK punya kewenangan koordinasi dan supervisi. Ya. Maka kemudian Kejaksaan Agung senantiasa berkoordinasi dengan KPK atau dalam konteks itu, sehingga kemudian apa yang mau dilakukan itu bisa diselesaikan dalam garis koordinatif seperti itu. Misalnya katakanlah Kejaksaan Agung menganggap bahwa ada kurang bukti atau apa, KPK bisa mensuplai seperti itu dalam fungsi koordinasi dan supervisi. Artinya ini juga tidak menyalahi prosedur begitu ya. Kalau tadi dikatakan ada kekecewaan, bahkan pegawai-pegawainya juga pegawai KPK melakukan protes. Kita akan bahas bagaimana kemudian implikasi protes itu dan apa tindak lanjutnya setelah pariwara. Pemirsa tetap bersama kami di Kupas Ke-7.